ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, para ummahat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi rahmat dan hidayahipun dumateng kita sekalian panjenengan ingkang ngaos dan mudah-mudahan panjenengan dipun paringi keistiqomahan anggenipun nempuh sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan panjenengan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sekalian. Ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian dan juga mbak-mbak sekalian, ya sampailah kita kepada di antara sifat-sifat wanita sholihah. Ya, sifat-sifat wanita sholihah yang kedua. Kalau yang pertama kemarin yaitu wanita yang memiliki ciri yaitu wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan paham ilmu agama. Itu sifat yang kemarin. Ya, Masya Allah. Ini sudah mungkin berlangsung 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu kurang lebih, ya. Yaitu wanita yang taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan secara umum dalam Quran, yaitu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah dan dia menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia sebagian rizki yang Allah berikan, Allah rizkikan kepadanya yaitu dinafkahkan. Masya Allah, ini wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya ini pertemuan kemarin, dalam nomor hadis 5090 dan nomor hadis Muslim nomor 1466 dinyatakan di sana wanita itu dinikahi karena 4 faktor, ya, karena 4 faktor. Jadi ini memiliki keunggulan berarti wanita ingkang kados menika wanita ingkang memiliki keunggulan dipun bandingaken kalian dia nih. Ya. Masya Allah. Dibuktikan dengan wanita dinikahi dengan berapa hal ini? Ada 4 hal ini, 4 faktor. Maka faktor-faktor ini yang merupakan keunggulan daripada wanita ingkang ciri niku tipun sebataken tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, Masya Allah. Berarti sinten kemawon ingkang nggadahi duweni, ya, duweni sifat-sifat ingkang menika berarti sifat-sifat menika sifat-sifat ingkang utama. Rasulullah sebutaken wanita dinikahi karena 4 faktor, 4 hal. Nggih menika karena hartanya. Masya Allah. Karena hartanya. Berarti panjenengan menawi gadahi harta, berarti panjenengan termasuk wanita yang memiliki keutamaan. Ya. Kalau ada 2 orang, yang satu punya harta, yang satu nggak punya harta,
Ya, kalau memang dia soleh, sama-sama solehah, maka yang lebih utama memiliki harta. Kalau memang nanti akan berakibat kepada dakwah Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Khadijah yang memang dia adalah wanita yang terpandang, memiliki kedudukan tinggi, agamanya baik, dan juga dia memiliki harta. Meskipun kiambakipun seorang janda. Ya, meskipun seorang apa? Janda. Berarti ibu-ibu misalnya yang sudah menjadi janda itu tetap memiliki keutamaan. Sebagaimana Khadijah menjadi janda pun memiliki keutamaan. Masya Allah. Dunia nasabe apik begitu ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan wanita dinikahi karena 4 hal. Inggih menika hartanya, dunia nih berarti karena nasabnya, nasabe. Kedudukannya, nasabnya maksudnya itu misalnya bapak kayak seorang yang kedudukannya tinggi, terpandang dan seterusnya, ya. Atau kecantikannya. Nanti yang berarti panjenengan ayu orang masalah. Apalagi ayu nang ngarepe wong lanang, ya. Dan panjenengan harusnya dibalik, bukan ayune kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Karena tidak sedikit di antara yang wanita yang sudah pakai niqab bahkan ya, yang sudah pakai cadar bahkan mereka itu bersolek berlebihan. Ya, mripate nganggo hitep sing mandan dawake siapa jenengannya yo? Apa? Bulu mata. Iya, bulu mata kasing disambung ya ada pelintir ring dhuwur mandan. Ya, kadang medene nyampe lah jen ya. Safirullah. Ini laki-laki soleh aja bisa kegoda, apa maning laki-laki yang kurang soleh. Iya, bisa tepar. Untung be ora semaput nganting gludag. Sing nulungnya sapat aja. Ada banjur-banjurna kayak gue. Mulane aja banjur-banjurna panjenengan nganggo itepan omah. Gitu maksudnya bersolek, ya menyambung rambut nggak boleh, ya. Maksudnya di apa namanya? Kadang itu di celaki apa kepriwe gitu ya, itu di rumah. Ya, bukan di luar rumah. Ini kebalik. Karena nasabnya, karena kecantikannya, dan jaga karena diniha. Rasulullah menyebutkan demikian. Karena agamanya. Berarti 4 hal ini memiliki keutamaan. Ini pelajaran yang lalu. Berarti seseorang yang utama dilihat dari apanya? Karena hartanya. Karena nasabnya. Karena kecantikannya. Karena apanya? Karena agamanya. Masya Allah. Makanya panjenengan yang baru hijrah, ibu-ibu yang baru hijrah, mbak-mbak yang baru hijrah, nggak ada masalah. Ya, panjenengan agamanya kurang, tapi hal yang lain itu ditambah apa namanya, memiliki hal yang lain. Kemudian tambahkan agamanya dengan terus belajar, meninggikan kriteria diri sendiri dengan belajar. Ya, seperti itu, ya. Maka ini. Sampai disebutkan dalam hadis dari Ibnu Majah, disebutkan jangan kalian mengawini wanita karena kecantikannya saja. Bisa jadi kecantikannya akan membuat dia sombong. Ya, membuat dia sombong. Ya, dan jangan pula karena hartanya, bisa jadi kekayaannya membuat dia melawan. Ya. Dajal ngono si wong wadon sing ayu banget, tapi jamak hampir semua wong wadon ngomong ki wong wadon ki ayu begitu ya. Atau laki-laki tahu ini semuanya bersepakat ini bahwasanya ini cantik, ya bukan 1-2 orang yang ngomong, ya ini kadang bisa membelesetkan dirinya kemudian jadi sombong, ya merasa lebih cantik daripada yang lain, merasa lebih baik daripada yang lain, kemudian ujub dengan kecantikannya, ya ujub, ya kemudian jangan pula karena hartanya, ya bisa jadi kekayaannya membuat dia melawan. Ya mulanya panjenengan ya ibu-ibu ya kalau bisa hartanya itu tetap dari suami ya. Kalau ngeliat dewek ini kadang-kadang menjadikan panjenengan memiliki sifat melawan kepada suami. Dikhawatirkan begitu kalau tidak didampingi dengan keimanan. Maka wanita yang pertama yang dibahas adalah wanita yang bertakwa meskipun dia punya duit diimbangi dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diimbangi dengan ketakwaan maka panjenengan memiliki sifat melawan kepada suami. Lah, nyontoh sudah duit dewek, ora duwe nafkah nang koyo ora apa-apa. Urip semenet tahun dene mung duwe duit semenotok, gajine kono jane pira. Nyong teng udah dewek.
Orang ngono berapa apa yang tapi sikis ora butuh. Nah, ini bisa kadang sampai demikian, ya. Kan ana wong wadon sing tau ngomong kayak gue. Ya, tapi panjenengan ta mboten nggih? Ya alhamdulillah insyaallah nggih. Apa pada? Oh, jangan. Ono kayak gitu tiruni sih. Gitu ya. Nggak boleh. Meskipun panjenengan memiliki harta, ketika panjenengan sudah punya suami tidak boleh merasa lebih tinggi, tapi panjenengan tanazul. Ya, merendahkan hati di depan suami. Masya Allah, ya. Meskipun panjenengan misalnya memiliki gaji yang lebih besar atau penghasilan lebih besar, sedangkan suami itu memiliki pendapatan yang lebih kecil diberikan kepada panjenengan, panjenengan jangan sampai merasa lebih tinggi dari suami. Alah, kita nang kelek inyong. Gak boleh. Sampai mengatakan demikian. Ya, gak boleh. Lah kata dagang gorengan boko, entah gajinya, alah tak bedulna budin segalengan bae wis rampung. Bisa madani penghasilan yang kono, duwe apa kono. Boleh begitu ya. Tetapi kawinilah wanita yang karena agamanya sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lagi pesek namun beragama itu lebih baik, dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah demikian. Maka kebaikan panjenengan pada wanita ketika panjenengan niku duweni nggadahi sifat takwa kelawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, regane panjenengan gue karena apa niki? Takwane sedulur. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka wanita yang paling mulia adalah wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa lebih tinggi daripada suaminya, tidak merasa lebih baik daripada suaminya. Masya Allah demikian. Tidak merasa lebih kaya daripada suaminya, meskipun dia memiliki harta sekalipun tidak pernah merasa di depannya, apalagi seolah menjadi orang yang mengendalikan, mengatur, memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ya, begitu. Ya, alah ketanu wong ora duwe iki. Wis belih nyong sing ngodek. Ngomong anak, boleh. Demikian. Meskipun panjenengan memiliki penghasilan yang lebih dibandingkan yang lainnya dengan suami misalnya, lebih besar penghasilan panjenengan, bahkan panjenengan mungkin lebih cantik, Masya Allah lebih bersih, Masya Allah daripada suami. Pemaning suaminya kerjaannya itu, astagfirullah, ya, misalnya penghasilannya Masya Allah, subhanallah, ya, kerjaannya itu kotor misalnya, ya, Masya Allah, raka urus wis ireng, begitu ya. Maka panjenengan harus mengedepankan sifat welas asih kepada suami, ya. Masya Allah, panjenengan cokan melas mau karo wong lanang Bu. Melas apa orang sih? Apa wadah? Sebel aku. Nunggu ya kae mbok. Jiji. Jangan. Ya, kalau sudah mulai wadah kepada suami berarti ada tanda-tanda panjenengan bukat. Melawan kepada suami, ini nggak boleh. Meskipun panjenengan lebih pintar ya dari suami, meskipun panjenengan lebih pintar, jangan sampai kemudian panjenengan merasa lebih unggul daripada suaminya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di antara panjenengan sekalian adalah ingkang paling bertakwa kelawan Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, yang tak minum disit panjenengan pada ngombe nggih, semoga akan nggih ngonjuk. Bismillah. Kemudian wanita yang kedua, ya. Sifat wanita salehah yang kedua yaitu yang dekat dengan Al-Qur'an. Yang dekat apa dengan apa? Al-Qur'an. Masyaallah. Yang dekat dengan Quran. Dikatakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 23, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu Muhammad. Ya, sak temene kang pun ingsun turunaken kelawan siliramu Muhammad, ya. Al-Qur'an kanthi sebener-benere temurun.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu Muhammad sebuah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya turun. Masya Allah. Sesungguhnya kamilah inna nahnu nazzalna, ya, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Ayat ke-9. Sak temene ingsun kang nurunaken Al-Qur'an lan sak temene ingsun kang bakal jaga kelawan Quran wau. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sak temene ingsun, dan sesungguhnya kamilah benar-benar yang akan memeliharanya. Masya Allah. Ini. Maka bagaimana sekarang sikap seorang wanita kepada Al-Qur'an? Yang pertama, sebagai orang yang dekat dengan Quran, wanita surihah, yaitu beriman dengan Al-Quran. Pertama, beriman dengan apa? Al-Quran sikapnya. Sebagai iman panjenengan kelawan Allah. Iman si rukun iman wonten pinten nggih sedherek? 7 apa 6 apa 5 yo? Oh, iman kang nomor setunggal napa? Iman kepada Allah. Kaping kalihipun? Malaikat. Nomor kaping 3? Kitab-kitab. Kaping sekawan? Rasul-rasul. Nomor kaping gangsal napa? Iman kepada yaumil akhir. Yang keenam, qada lan qadar. Berarti iman kelawan Quran menika mlebet rukun iman nomor pinten nggih? Nomor setunggal nggih, setuju napa mboten? Oh, nomor 3. Iya wis nggenahaken ya. Iman kelawan Quran, berarti iman kelawan kitab-kitab sami mawon nggih? Oh nggih, ya. Kitab-kitab niku wonten napa mawon ingkang dipun turunaken teng Allah kelawan rasul-rasulipun? Wonten sekawan. Napa mawon? Zabur, Taurat, terus Injil, terus Quran. Kalian apa malih? Dalam riwayat yang lain ada 5 katanya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran kang dipun turunaken dening Allah kelawan Ibrahim kalian sinten? Musa. Insyaallah niku nggih surat Al-A'la. Ya. Maka kewajiban panjenengan ingkang utami yang pertama adalah beriman kelawan Quran, beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nas, para manungsa kabeh. Dalam Quran surat Yunus ayat ke-57 sampai dikatakan demikian. Ya ayyuhan nas, para manungsa kabeh, yang dipanggil para manusia. Qad ja'atkum ma'idatum ma'idatun mir rabbikum. Sampai dikatakan demikian. Wahai sekalian para manungsa kabeh, telah datang ma'idah dari Rabb kalian. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum ma'idatum mir rabbikum. Sekalian manusia telah datang kepada kalian ma'idah dari Rabb kalian. Ya, demikian juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan seterusnya. Ma'idah, ya, sebagaimana salah satu sifat Al-Quran adalah sebagai apa? Ma'idah. Maka Al-Quran, ya, sebagai konsekuensinya adalah mengimaninya. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Saat temennya Al-Quran niki maringi pituduh kelawan dalan ingkang lempeng. Masya Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-9. Nanti nama-nama surat dan nomornya panjenengan catet nggih, niki wonten hadiah sekawan kadose. Ya. Panjenengan ora guris dewek mbok teng wingking nggih. Mboten. Iya. Glewean ya ora.
embok menawi nggih mangke kula tang letakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Surat nopo ayat pinten nggih ya. Jadi yang pertama, wanita solehah adalah wanita yang mengimani Al-Qur'anul Karim. Ya, wanita solehah adalah wanita-wanita yang mengimani Al-Qur'anul Karim, bahkan lebih mendahulukan Al-Qur'an dibanding kitab-kitab yang lainnya. Dalam sedinten misalnya panjenengan maos WhatsApp ping pira tetung bae ngono sih dibandingkan karo maca Quran ping pira. Panjenengan maca WhatsApp karo maca Quran sih akean pundi, Bu? Apa? WhatsApp? Oh, terakhir tak minum disit nih kayak gak? Ya. Ya, sabar habis zamannya sih yo. Zaman kuna nyong lagi tahun pirat aja surat-suratan be la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ngenteni gue nganti ibarate ya Allah mulane paribasan pungguk merindukan bulan. Yang maksudnya apa? Setahun sepisan tekane burung hantu ngerindu kena bulan purnama gue setahun pisan tekane. Jajal sing ngono surat-suratan zaman kuna astagfirullah ya nulis suratnya wis dawa banget tuh the point aja begitu. Kemudian debalangaken 10 dina nembake budul nang tukang pos. Siki nyurati sedetik budul orang nganti mana asal anak paketane bahkan ngirim video mbek gambar apa misalnya kewan apa be jen langsung budul sedulur jen apa ora alhamdulillah sing gede banget panjenengan nikmat teknologi menika temenan alhamdulillah apa ora sih sedulur alhamdulillah mbok kepengin krungu ketemu kabar anake nang kanak-kanak mbek telepon plus urip gambare tengel nang kono anak ya Allah zaman siki ya Allah zaman 90 seprana mbok ora kaya gue jen bingung temenan paling banter biyunge mati bapane mati mbok telegram ya paling banter mbek anger butul ya Allah syukur sedulur ngono siki sing nyong unas mending tadine ya. Maka betul inna hadzal Qur'an yahdi allati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat ke-9. Ya. Maka ini ya wanita solehah memiliki kewajiban mengimani Al-Qur'an. Setelah itu apa? Menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an. Menjalankan perintah-perintah apa? Al-Qur'an. Sampai demikian. Menjalankan perintah-perintah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an memerintahkan kepada para wanita salihah misalnya untuk mengulurkan jilbabnya. Panjenengan ulurkan. Meskipun ibragi-bruk kapot sedulur. Ya. Kayak wong kok ya ibragi-bruk temen apa orang ngel sih kayak kae. Ya. Ala kadar wis tua boko, oh kan masalah. Ala kadar nengemper boko, begitu kadang ngebokoh na. Kadar nu meme boko, ya gue. Kadar meres kumbahan boko ini, ya kalau sudah begini ngeri ya. Padahal ini perintah Allah untuk menutup aurat. Nggak boleh panjenengan sepelekan, karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala, perintah dalam Quran. Ya. Perintah dalam Qur'anul Karim. Perintah dari Al-Quran. Maka panjenengan kewajiban yang kedua setelah mengimani adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan dari Al-Quran itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau panjenengan belum tahu, buka sering belajar. Ya. Karena ini perintah Al-Quran, perintah dalam hadis, kedudukannya pun sama. Ya, kedudukannya pun sama. Mengimani Al-Quran, mengikuti hadis dan seterusnya ini sama. Misalnya perintah tentang puasa, juga demikian. Ya, puasa Ramadan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wong kang iman kabeh.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibakan ing atas sira kabeh pada puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene diwajibakan ing atas umat sedurunge ira kabeh. La'allakum tattaqun supaya sira kabeh pada takwa kelawan Allah Ta'ala. Maka demikian juga perintah ya yang lainnya. Ya maka panjenengan menjalankan perintah puasa ini. Demikian juga perintah jilbab tadi. Atau dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa. Ya. Shaumu yauma Asyura. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffir sanata allati qablahu. Rasulullah SAW mengatakan puasa Asyura. Aku memohon kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya dikatakan keutamaannya menghapus semua dosa-dosa kecil. Atau boleh dikatakan menghapus seluruh dosa kecuali dosa besar. Kalau dalam dikatakan oleh Imam An-Nawawi demikian. Masyaallah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi SAW benar-benar memperhatikan ya dan menyengaja untuk puasa yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari Asyura ini dan puasa bulan Ramadan. Subhanallah, demikian. Ini contoh perintah untuk mengimani Al-Quran bahkan dalam sunnah ya dalam puasa, dalam hal puasa, Masya Allah, bukan hal yang lainnya. Maka Masya Allah, ini kalau sebagian orang ada yang mengatakan misalnya ini hari ratapan dan seterusnya, ini dari Syiah yang mereka membunuh Husain sendiri, mereka yang meratap sendiri, tapi dijadikan 10 hari itu sebagai hari ratapannya mereka. Ya, ini sedikit sekelumit aja saya singgung ya. Masya Allah. Jadi demikian ya. Kemudian yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga maksudnya yang ketiga dari iman kepada Quran. Yang kedua menuruti atau menjalankan perintah-perintah Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian adalah mempelajari Al-Quran. Ya. Mengimani, menjauhi perintahnya, menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian mempelajari Al-Quran dan membacanya. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebagus-bagus sira kabeh, sebagus-bagus panjenengan adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Enggak masalah ibu-ibu sekalian. Panjenengan setelah hijrah kemudian panjenengan ngajar TPQ. Huruf alif yang panjenengan sampaikan kepada putra-putra panjenengan, putri-putri panjenengan di TPQ itu kelak, Masya Allah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi panjenengan sendiri. Walaupun sekedar huruf alif. Masya Allah. Kalau saya kecil itu dulu belajarnya pakai turutan. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Baca A, I, U. Ba fathah ba, ba kasroh B, ba domah bu, ba, bi, bu. Sekali salah, selet. Wow, selet. Ya Allah. Tapi tadi pinter sedulur. Anggresikan guru ngaji kok selet aring murid teh. Oh, polisi. Ya, rong dina tok wis langsung tecikrep. Bismillah. Biyunge sing ora terima. Lho guru-guru ngaji kok ngamuki bocah gitu ya. Ini zamannya ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i diceritakan ahli Al-Qur'an adalah ahlullah. Ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah ahlullah dan merupakan kekhususan baginya. Masya Allah, sampai dikatakan sebagai ahlinya Allah, sebagai keluarganya Allah kalau diterjemahkan. Ya, seolah-olah malah kayak Allah punya nasab ini ya. Tapi Masya Allah, ya, tidak ditamsilkan demikian.
Kemudian ya, dalam hadis yang lainnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Macau sira kabeh kelawan Quran. Bacalah kamu Quran. Nah, Masya Allah. Diperintah baca Quran. Ini perintah yang sudah lama. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Mangke bakalan rawuh teng dinten kiamat maringi syafaat kanggo para ingkang maos kelawan Quran menika. Yang memberikan syafaat bagi para pembacanya hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili. Demikian saudara sekalian, dibaca Quran. Masya Allah, esok panjenengan baca Quran bu, orang ketang saya. Malam panjenengan baca Quran, orang ketang saya. Masya Allah, gue lagi malas saya, Masya Allah, jam 3 malam, jam 3 pagi, Allahu Akbar. Waladhalin. Amin. Panjenengan lagi susah Masya Allah maca Quran. Lagi susah maca apa? Quran. Ya. Lagi padu karo wong lanang panjenengan maca WhatsApp ngono si janjora slot suwe malah gede perkarane. Ya. Cuekin dulu panjenengan baca Quran. Ya. Jangan sampai kebakar hatinya. Angger dilayani, bisa bahaya. Ya. Apa maning panjenengan ya, Masya Allah ya. Makanya wanita itu, panjenengan jangan mencari, kalau yang masih bujangan nih, wanita, masih gadis, jangan mencari yang cocok banget. Karena nggak ada yang cocok. Calon suami itu nggak bakalan ada yang cocok banget, plek banget. Ya. Ibaratnya kayak keris karo perangkane. Ya, pas banget itu nggak ada. Ya, nggak ada yang cocok banget. Karena apa? Di antara panjenengan sendiri, panjenengan perempuan, suami itu laki-laki, itu nggak bakalan sama persis, nggak bakalan. Ya, kadang apalagi memiliki keluarga yang berbeda. Mereka keluarga istri, mereka keluarga suami, terlahir dari keluarga yang berbeda, asalnya berbeda, bahkan keturunan berbeda, beda tempat, beda desa, RT-nya pun beda. Pekerjaan orang tuanya beda, pekerjaan ibunya beda, dengan pekerjaan bapak ibu panjenengan pun berbeda. Ya, kalau langsung cocok gitu nggak ada. Ya, perlu perjuangan. Ini jangan terlalu nyari yang tak karo sing kiye ora pas kayang wis apik banget malah bocah ndep. Misalnya, wah gitu terus. Digoda setan untuk mengundur-undur pernikahan. Jangan ya. Bismillah. Ini sedikit nasihat aja ya buat mbak-mbak ya. Jadi jangan sampai panjenengan terjebak dengan kriteria tinggi. Ya, kriteria tinggi. Jangan. Kalau panjenengan terus mengundur-undur, nanti pada saatnya panjenengan terkalahkan dengan itu. Lah, suara apa-apa ya kena sing penting lanang. Kalau sudah begitu bahaya. Nggak boleh. Gitu ya. Ya, jadi gitu. Baca Quran, mempelajarinya itu bisa menjadikan datangnya apa? Syafaat. Dinten kapan? Dinten kiamat. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Kalau mau ditanyakan nanti dapat hadiah ya. Masya Allah. Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Panjenengan yang dapat hadiah juga. Ya. Kepenak mbok yo takon ya oli hadiah, tetakoni ya oli hadiah. Apa dadi wong wadon ora seneng kepenak nang kaya gue sih. Segerepol. Itu apalagi panjenengan sudah punya suami. Nah, suaminya soleh. Ya Allah, mau ngeri ngablag-ablag nang omah turu. Ibaratnya ibadah kepenak maca Quran esuk-esuk, jenggelek tangi. Allah, ilaha illallah. Seger banget mbok. Ngono sih njlekamine pol. Gitu ya. Monggo ibu-ibu sekalian makan nasi ngaret-ngaret. Jam 5 kurang sedikit. Kalau gitu saya yang nanya ya.
Pertanyaan yang pertama, Masya Allah ya. Siapa yang bisa membacakan hadis tadi? Yaitu tentang apa? Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Atau hadis riwayat siapa, sedulur? Kalau enggak, siapa ya? Mangga. Masya Allah. Hadis riwayat sinten nggih? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Sinten kemawon ingkang mangke niki, Masya Allah jawab pertanyaan menika mangke ngubungi Mas Bayu mboten napa-napa nggih Mas. Napa sekarang? Ya sekarang ya ora apa-apa. Nggih. Pada tanglet, monggo. Dalam? Napa? Bapak tiri berlepas diri dari suami. Iya. Dari keluarga suami. Ikutan masalah. Misalnya ada masalah di keluarga suami, terus kita nggak ikutan. Iya, itu yang lebih baik, nggak usah kepo kita. Kenapa sih jane? Begitu, jangan. Ini sebaik-baik wanita begitu. Kadang wanita itu pikirannya berliku-liku, dulur. Dalane kue ora jere jalan pikirannya begitu ya. Kadang mandan ribet semending. Panjenengan bisa lihat, panjenengan ketika ngajak batire sing pada wadon dolan. Hari ngendi misalnya ngaji, sorry paroman be setengah jam. Wih, ini contoh. Makanya panjenengan untuk hal masalah seperti itu, panjenengan nggak usah terlalu dalam untuk mencampuri urusan orang lain. Atau apalagi misalnya keluarga suami punya adik, ada masalah dengan adiknya, panjenengan jangan terlalu pingin tahu, apa sih jane mas gitu. Kecuali panjenengan diberitahu atau diajak musyawarah, itu beda kondisinya. Dan bukan pembakar sebagai pembakar atau api permusuhan. Dasarnya masnya, orang sampai melu lah mas. Anu kayu ke bokong gitu. Ini jangan, tapi panjenengan memberikan ya sing sabar mas dan seterusnya, sing takwa kepada Allah dan seterusnya. Gitu memberikan kata-kata yang positif, motivasi dan seterusnya. Masya Allah. Ya, sedelek Masya Allah begitu ya. Karena tidak sedikit hancurnya keretakan rumah tangga akibat dari istri yang terlalu kepo dengan urusan orang lain. Jangan. Ustadz tanya, kami sekeluarga baru hijrah. Masya Allah, ahlan wa sahlan marhaban. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kekuatan, kemudahan, keimanan kepada panjenengan sehingga panjenengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, kemudian panjenengan bisa mengamalkannya. Kemudian panjenengan bisa berjalan di atasnya sampai panjenengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan di dalam surga, saya doakan. Tapi suami belum mau belajar. Yang kasih tahu pelan-pelan. Ya, bukan kemudian panjenengan merasa lebih tinggi daripada suami. Gembok, yang wis sinau siki, yang wis hijrah, siki nyaut kerudung pak. Rika ngene, belas lang ngertine kayak gue. Ini jangan. Ini namanya guroni kemudian menyepelekan gitu ya. Jangan. Kadang suami pun berproses seperti panjenengan berproses hijrah. Para laki-laki pun berproses hijrah kemudian melihat apa yang terjadi dengan jenengan. Dia pun kadang-kadang weak and see. Maksudnya apa? Dia menunggu kemudian melihat panjenengan. Bahasanu panjenengan hijrah rong dina. Kan begitu ada balik maning. Ayo ngau kerudung selotwe gerah yo. Las prutulan maning. Rambutnya prodong maning gak boleh. Ini ya, gak boleh. Kadang gitu. Jera wingi ngau kudung. Ya, sikit deneng aja gue lamas kadar ngemper Riki. Suami sudah mau hijrah panjenengan. Masya Allah. Ajakan panjenengan ke surga, tapi perbuatan panjenengan mengajak kepada neraka. Jangan sampai demikian. Ya. Jadi begitu, tapi suami belum mau belajar. Ya, pelan-pelan didoakan.
Kasih dong copy paste WhatsApp, nggak masalah. Di grup keluarga misalnya, panjenengan rayu dong. Bisa nggak ngerayu suami? Bisa. Masya Allah, tidak ada yang lebih. Misalnya, Mas, makin hari, Masya Allah Mas, jenengan kok ganteng banget ya Allah. Aku tadi kangen banget karo kok sempat ngaji, aku kok kepriwe jatuh cinta sing keloro maning ya. Masya Allah, aku mabuk kepayang karo kok tergila-gila banget karo kok lho Mas. Kepriwe jen hawane kok pengen ketemu bae yo Mas. Ya Allah, apa maning ketemu nang pengajian nang Masjid Firdaus yang gejujug nang anak. Weh, Masya Allah. Begitu cara merayunya dengan lemah lembut. Bukan guroni. Bukan, bisa apa enggak ngerayu kayak gitu, Bu? Bisa. Mau panjenengan lah gengsi, jijik loh gitu. Mau cebrik wis tua. Wah, enggak ada kata cebrik wis tua, enggak ada buat panjenengan. Sedangkan Rasulullah umur 9 tahun dengan istrinya mandi bersama. Saudara sekalian, Mas, ayo ngaji, ayo Mas, adus bareng yuk Mas. Tegeret ngor teku sukina ora apa-apa watu ya kena sing mandan kasap ngor dadi gigire enak gatel. Oh, begitu. Tapi mengko sore aja kalau yang jujur nang ngaji ya Masya Allah. Jadi dengan rayuan. Sedangkan berdoa kepada Allah saja saudara sekalian yang dirahmati Allah. Berdoa kepada Allah ada passwordnya. Apa passwordnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat. Begitu juga dengan suami ada passwordnya biar dia buka hati. Jangan langsung nunjuk-nunjuk. Mas, ngomong ngaji, rekap ngapa baik. Turu tekan bedug ya gue. Oh, ngenyek ini namanya ngenyek. Gak boleh. Ya. Bagaimana saya harus bersikap? Ya singkatnya Miki. Ya, saya juga baru sedang belajar. Ya nggak apa-apa belajar bareng, marah asik. Masya Allah. Pak Guru ini namanya apa Pak Guru? Kepada suaminya gitu Pak Guru. Sambil dirangkul. Rasulullah dengan Aisyah itu Masya Allah. Kadang saking mesranya sampai mangan ini apa namanya ayam pupune. Kemudian tempat yang sama dipangan Rasul. Di tempat yang sama dipangan Aisyah. Saking mesranya, bahkan minum di satu tempat yang bersama, minum gelasnya di tempat yang Rasulullah SAW itu bekas mulutnya di situ, Aisyah pun di situ, Masya Allah. Ya, jijik cebrik gelas, pate pakai kayak, oh ini, mukaddimahnya nggak ada, bikin mesra dong dengan suami. Jadi gitu, mampu amis ini gelasnya papakan dan gitu, jijik. Urung sikatan maningan. Oh, maning ngenyek ini nggak boleh ya. Maka ini ya. Saya juga baru sedang belajar. Ya, baca Quran nggak masalah. Nggak masalah belajar baca Quran, belajar bareng. Pakai siapa yo alif yo? Kita baca apa? A. Mas ada pertanyaan lagi kayaknya. Jadi gitu ya. Nggak masalah belajar bareng, Bu. Belajar bersama dengan suami nggak masalah. Bahkan panjenengan menjadi orang yang manja dalam belajar kepada suami, Masya Allah. Ini hadiahnya nanti Allah. Ya, demikian. Ini Masya Allah. Demikian. Jadi nggak masalah dengan belajar bersama dengan suami. Suami belum paham Pak. Iya memang suami belum paham. Makanya belajar bareng. Nggak masalah. Mas, ajarin dong Mas. Oh, padahal panjenengan itu nggak lagi maksudnya itu ngomong diajarin. Coba, kadang ada cewek-cewek yang kayak gitu ya. Kepada teman Facebooknya yang cowok. Astagfirullah. Ajarin dong, ya Allah. Kenapa nggak ini diletakkan kepada suami saja? Meskipun nikah udah sampai 30 tahun, 10 tahun, 20 tahun nggak masalah. Ya, ini ya pertanyaan tadi dapat hadiah. Cara menanggapi orang yang menghujat kita yang baru hijrah, dikira aliran sesat. Ya Allah. Cara menanggapinya dengan apa? Qaulan sakila, qaulan karima. Mengatakan sesuatu yang baik aja. Ya, sampai Rasulullah SAW, Rasulullah Musa aja disuruh untuk berkata kepada Fir'aun qaulan layyina. Berkata yang lemah lembut, tetap lemah lembut. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah sesat. Sekarang pertanyaannya, orang yang belum paham nggak masalah. Nggak masalah ya.
Karena apa? Mereka belum paham. Maka mereka belum paham, tidak boleh kita sesatkan. Atau kemudian mereka belum paham panjenengan kemudian sok suci. Ya, ini bagian ujian dari panjenengan. Ya, ujian bagi panjenengan ketika panjenengan hijrah. Hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah berat apa enggak? Berat. Ya, hijrah makaniyah, hijrah makannya, hijrah tempatnya. Apalagi hijrah ma'nawiyah secara hatinya panjenengan. Hijrah tadi dari maksiat kemudian menuju ketaatan, dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju kepada tauhid. Ini bukan perkara ringan. Hambatan ini banyak. Coba surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 panjenengan lihat di situ. Apakah Allah mau membiarkan orang yang beriman itu mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji? Diuji dulu. Apa yang panjenengan cara menanggapi orang yang menghujat kita yang baru hijrah dikira aliran sesat? Cukup dengan diam dan mendoakan yang baik-baik. Ya. Bukan kemudian menyepelekan. Ya, mbok orang ngerti tak kayak gue. Yang tapi ngerti ya kayak gue. Kembok. Gitu, jangan menyepelekan. Ini hadiahnya. Ya, Masya Allah. Hadiah terakhir ini, Masya Allah. Ustadz, cara istiqomah dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Cara istiqomah. Saya juga baru belajar cara istiqomahnya dalam membaca Al-Quran. Berarti kalau pingin belajar dari Utsman bin Affan, dia itu setiap malam menghabiskan Quran. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Nabi, dia itu setiap malam bangun kemudian baca Quran. Ya, agar istiqomah berarti setelahnya menghafalnya. Ya kan? Menghafalnya. Kemudian yang ketiga, membaca artinya. Ini insya Allah ada nasihatnya di sana. Banyak nasihat dari Quran itu. Coba saya tanya ibu-ibu, di antara ibu-ibu ada yang enggak yang pernah khatam plus terjemahannya? Tereng. Panjenengan sih umurnya pinten rata-rata gitu? Pinten? 30 tahun. Dereng belas sepisan-pisana. Nek komik Naruto misalnya panjenengan nate. Iya, misalnya Shinchan apa-apa panjenengan ya. Apa maning gitu ya Allah. Ya, panjenengan tahu khatam baca misalnya nih kingge film apa kayak gue translatannya ngisor gue nganti pau begitu. Titanic apa misalnya judul film misalnya tahu nganti khatam sedulur. Nate, kenapa Quran nggak pernah sampai hatam terjemahannya? Banyak nasihat loh sedulur. Subhanallah. Ini contoh ya. Ini strategi aja agar panjenengan bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Ini aja dulu, ilmui dulu, maka panjenengan akan mudah menghafalkan, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah. Ngaten nggih? Mungkin dadosaken sewijining manfaat para ibu sekalian, para mbak sekalian, umahat sekalian, mungkin dadosaken sewijining hikmah tumrap kita sekalian dan panjenengan kula dongaaken istiqomah nang nginggilin Quran menika karena di antara sifat wanita muslimah, wanita solehah yang kedua adalah mereka dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran dengan menuruti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kemudian mengimaninya, sebelumnya mengimaninya, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga yaitu panjenengan membacanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya demikian, mudah-mudahan dadosaken sewijining manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tapi kita lanjutkan materi tentang dekatnya panjenengan Quran itu di kesempatan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang. Nah, sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.